Nur Nashwa. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Tata Busana. Nih, di sini saya akan sedikit mengulas materi kepemimpinan yang telah saya pelajari di semester 1 kali ini. Nah, pada pertemuan pertama itu kami membahas perbedaan leader dan juga manajer. Nah, di sini dari perbedaan leader dan juga manajer yang saya pahami adalah perbedaan yang pertama itu terletak pada fokusnya. Nah, jadi leader ini itu berfokus pada visi, perubahan, dan juga inspirasi. Sedangkan manajer ini itu dia berfokus pada perencanaan, pengendalian, dan juga stabilitas. Nah, perbedaan mendasarnya juga itu terletak pada peran utamanya. Nah, jadi kalau leader ini itu berperan menciptakan visi dan juga memotivasi orang. Nah, sedangkan peran utama manajer di sini itu adalah mengorganisir sumber daya dan juga mengawasi proses. Nah, yang salah satu perbedaannya juga itu terletak pada masa jabatannya. Jadi kalau leader ini itu masa jabatannya lebih lama dibandingkan dengan manajer. Manajer ini masa jabatannya lebih pendek. Nah, perbedaan mendasar antara leader dan juga manajer itu bisa dilihat dari ruang lingkup kepemimpinannya. Nah, jadi ruang lingkup kepemimpinan leader ini lebih besar dibandingkan ruang lingkup kepemimpinan manajer. Nah, di sini juga kita membahas fungsi kepemimpinan. Nah, jadi fungsi kepemimpinan itu ada 6. Yang pertama itu adalah sebagai pengaruh. Fungsi kepemimpinan itu sebagai pengaruh, motivasi, komunikasi, pengembangan, dan juga lain-lainnya. Oke, pada pertemuan kedua di sini kita membahas gaya kepemimpinan. Nah, dari yang saya pahami pada materi gaya kepemimpinan ini ada 4 jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, yang kedua demokratis, yang ketiga transformasional, dan yang keempat itu adalah fungsional. Nah, kepemimpinan ini juga dapat disebabkan bisa ditentukan oleh suatu sebab atau kondisi. Nah, yang pertama itu bisa disebabkan oleh kondisi organisasi, karakteristik tim, visi dan misi organisasi, dan juga kepribadian pemimpin. Nah, di sini peran pemimpin dalam membentuk budaya organisasi itu adalah salah satunya sebagai role model, komunikator nilai, dan juga penguat budaya. Nah, pada materi gaya kepemimpinan ini juga kita membahas model kepemimpinan kontemporer dan juga inovatif. Nah, dari yang saya pahami pada model kepemimpinan kontemporer dan inovatif ini dia mencakup beberapa aspek atau beberapa hal. Salah satunya ini adalah kepemimpinan ini itu sebagai servant atau servant leadership, dan juga sebagai digital leadership, dan juga inclusive leadership. Tapi itu hanya beberapa bagian poin pentingnya saja ya. Ada aspek-aspek lainnya juga. Nah, pada pertemuan selanjutnya juga kita membahas nilai-nilai kepemimpinan. Nah, jadi nilai-nilai dasar dalam kepemimpinan ini dia mencakup beberapa aspek, yaitu salah satunya adalah mencakup integrasi, aspek kejujuran, dan juga aspek tanggung jawab. Nah, tidak hanya mencakup 3 aspek itu saja, tapi kepemimpinan ini juga dia mencakup empati dan juga komitmen pada nilai dasar kepemimpinan. Nah, pada nilai-nilai kepemimpinan ini juga dia mencakup poin pengembangan kepemimpinan dalam diri. Nah, kepemimpinan dalam diri ini itu dia salah satu poinnya adalah sebagai refleksi diri, terus sebagai pembelajaran yang berkelanjutan, dan juga sebagai teladan dalam tindakan. Nah, pada pengembangan nilai kepemimpinan dalam diri ini itu terdapat suatu kalimat. Jadi ada kalimat ada istilah win-win solution atau strategi dalam negosiasi.
Nah, penyelesaian masalah ini itu di mana setiap pihak yang terlibat itu mendapatkan hasil yang menguntungkan dan memuaskan. Jadi tanpa ada pihak yang dirugikan sama sekali. Apa ya bahasanya, simbiosis mutualisme. Nah, pada nilai-nilai kepemimpinan ini kita juga membahas poin tantangan dalam mempertahankan nilai kepemimpinan. Nah, jadi apa saja sih maksudnya yang tantangan-tantangan yang diterima dalam mempertahankan nilai kepemimpinan. Nah, jadi tantangannya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah tekanan eksternal, godaan pribadi, perubahan lingkungan, dan juga konflik kepentingan. Nah, di sini juga kita pernah membahas kepemimpinan dalam konteks global dan lokal. Nah, di sini kepemimpinan dalam konteks global dan lokal itu dia berbeda. Nah, definisi kepemimpinan dalam konteks global ini adalah kepemimpinan global adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam memimpin, mempengaruhi, dan menginspirasi orang lain dalam konteks lintas negara. Nah, karakteristik utama kepemimpinan global ini itu dia mencakup beberapa hal atau aspek. Nah, salah satunya itu adalah mencakup visi global, mencakup kecerdasan budaya, mencakup komunikasi efektif, dan juga dan yang lain-lainnya. Nah, di sini kepemimpinan lokal itu definisinya adalah kepemimpinan lokal ini kepemimpinan seorang pemimpin untuk mengelola, mempengaruhi, mengarahkan, sama ya, tapi dia dalam ruang dalam wilayah masyarakat atau organisasi dalam lingkup daerah gitu. Jadi di dalam suatu negeri lah ibaratnya gitu ya, kepemimpinan lokal ini. Nah, di sini juga kepemimpinan juga memiliki tren. Nah, jadi tren kepemimpinan di masa depan itu dia mencakup beberapa hal aspek atau poin. Nah, salah satunya itu adalah kepemimpinan inklusif, kepemimpinan kolaborasi, kepemimpinan berbasis data, dan juga yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir itu kita membahas peran kepemimpinan. Nah, jadi peran dalam suatu kepemimpinan ini itu dia ada dua hal. Yang pertama itu dalam organisasi, dan yang kedua itu juga dalam komunikasi atau masyarakat. Nah, jadi peran kepemimpinan dalam organisasi ini di sini itu sebagai salah satunya itu adalah sebagai orang atau sebagai pemimpin yang menentukan visi dan misi, mengorganisasi struktur dan juga tugas, memotivasi, dan melakukan suatu pembinaan. Ini salah satunya. Berarti ada juga yang lain-lainnya gitu. Nah, sementara dalam komunitas atau masyarakat, kepemimpinan ini berperan dalam agen perubahan sosial, menjelaskan konflik, mendorong pemberdayaan, dan juga yang lain-lainnya. Oke, mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya sampaikan ulang terkait materi kepemimpinan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.